Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel yang akan selalu membawa kalian menelusuri berbagai cerita menarik dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan terbang ke negeri tirai bambu untuk menguak salah satu legenda paling ikonik di dunia. Ya, kita akan membahas tentang naga Tiongkok. Kenapa sih makhluk ini begitu dihormati? Dan bagaimana ceritanya bisa begitu melegenda hingga sekarang? Yuk, kita cari tahu bersama. Jadi, dari mana sebenarnya asal-usul naga ini? Berbeda dengan naga di cerita-cerita barat yang sering digambarkan sebagai monster jahat penghancur desa. Naga dalam mitologi Tiongkok atau yang kita kenal sebagai LN, Jurum, justru merupakan simbol keberuntungan, kekuatan, dan kebaikan. Mereka dianggap sebagai penguasa cuaca, terutama air, seperti hujan, sungai, dan lautan. Petani di zaman kuno bahkan berdoa kepada naga untuk meminta hujan agar panen mereka melimpah. Legenda naga ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Loh, bukti arkeologis paling awal yang menyerupai naga ditemukan pada artefak budaya Yangsau dari sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya, naga mungkin terinspirasi dari gabungan berbagai hewan yang dihormati pada masa itu. Coba deh perhatikan. Tubuhnya seperti ular, sisiknya seperti ikan, tanduknya seperti rusa, cakarnya seperti elang, dan kumisnya seperti kumis lele. Gabungan dari berbagai hewan kuat ini menciptakan satu makhluk super yang melambangkan kekuatan alam yang luar biasa. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Kaisar Kuning Huangdi yang dianggap sebagai leluhur bangsa Han. Konon, setelah masa pemerintahannya yang panjang dan bijaksana, seekor naga turun dari langit untuk membawanya ke surga. Sejak saat itulah, naga menjadi simbol kekaisaran. Hanya kaisar yang boleh menggunakan simbol naga dengan 5 cakar. Sementara pejabat lain menggunakan naga dengan cakar lebih sedikit. Jadi kalau kamu lihat ukiran naga di istana-istana kuno Tiongkok, itu bukan sekadar hiasan, tapi juga penegasan kekuasaan sang kaisar. Ada banyak sekali jenis naga dalam mitologi Tiongkok. Ada Tianlong, naga langit penjaga istana dewa. Ada Fukanglong naga, penjaga harta karun tersembunyi di bawah tanah. Ada juga Dilong, naga bumi yang menguasai sungai dan lautan. Dan yang paling dihormati adalah Shenlong, naga spiritual yang mengendalikan angin dan hujan. Kekuatan mereka begitu besar, sehingga dipercaya bisa menyebabkan gerhana atau bahkan badai dahsyat jika mereka marah. Selain sebagai simbol kekuasaan dan alam, naga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer. Siapa sih yang tidak tahu barongsai dan liang liong atau tarian naga saat perayaan Imlek? Tarian naga ini bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah ritual untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan di tahun yang baru. Semakin panjang naganya, konon semakin besar keberuntungan yang akan datang. Kisah naga juga sering muncul dalam berbagai karya sastra klasik, seperti Perjalanan ke Barat, di mana Raja Naga Laut Timur menjadi salah satu karakter penting yang dihadapi oleh Sun Wukong. Hingga saat ini, naga masih menjadi inspirasi tak terbatas dalam film, game, dan seni modern. Sebut saja film-film seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon, atau bahkan animasi seperti Raya and the Last Dragon yang meskipun dari Disney, tetap mengambil banyak inspirasi dari naga Asia. Jadi, bisa kita lihat bahwa viralnya legenda naga Tiongkok bukanlah fenomena baru. Ini adalah hasil dari ribuan tahun sejarah, kepercayaan, dan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Naga bukan hanya makhluk mitos, tetapi juga representasi dari harapan, kekuatan, dan identitas sebuah bangsa yang besar. Ia adalah pengingat bahwa di balik kekuatan alam yang dahsyat, ada keindahan dan kebijaksanaan yang layak untuk dihormati. Nah, itu dia sedikit cerita di balik legenda naga Tiongkok yang begitu mendunia. Keren banget kan? Bagaimana sebuah mitos bisa bertahan dan terus relevan hingga ribuan tahun kemudian. Menurut kalian, bagian mana yang paling menarik? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus
menjelajahi cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.